Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-56, Ide Konyol Abdullah. Selamat mendengarkan. Abdullah menyadari perubahan raut wajah Natasha yang teramat singkat itu. Terbilang singkat karena dengan percaya dirinya Natasha sudah membalas ucapan Laila. Aku ini putri tunggal. Kalau bukan aku yang mendampingi ayahku menjalankan perusahaan, mau siapa lagi? Dan kebetulan aku memang menyukai pekerjaan itu. Jadi sangat menyenangkan bisa melakukan sesuatu yang kusuka, sekaligus membantu ayahku. Sahut Natasha. Kau benar sayang, aku suka caramu berpikir. Timpal Aisyah. Terima kasih Nek, ujar Natasha. Tapi Tasya, kalau kau harus mengelola perusahaan ayahmu, bagaimana dengan Arjuna? Bukankah dia juga harus mengelola perusahaannya di sini? Tanya Safia. Itu Natasha nampak bingung. Aku sudah pikirkan hal itu. Sebelumnya Ahmed sudah memberitahuku perihal ini ya. Ujar Abdullah. Apa maksudmu Abdullah? Tanya Aisyah. Abdullah menoleh pada Natasha yang mengerutkan kening menatapnya. Aku akan menikahkan Arjuna dengan wanita dari negara kita. Dengan begitu, pikirannya tidak akan terganggu dengan hal-hal sepele seperti itu. Tutur Abdullah. Kek, ada aku di sini dan kakak membicarakan pernikahan suamiku. Aku tidak akan pernah mengizinkan Arjuna menikah lagi. Tegas Natasha. Hei Tasya, Arjuna tidak membutuhkan izinmu jika dia akan menikah di sini. Aku setuju ide ayah. Setidaknya, istrinya nanti akan mudah berbaur dengan keluarga kita. Ujar Sarah tersenyum devil. Ia sangat geram mendengar Natasha meninggikan suara pada ayahnya. Aku istri Arjuna, hanya aku. Lagi pula, dia tidak akan pernah setuju dengan ide konyol kalian ini. Menikah lagi? Yang benar saja. Delik Natasha dengan wajah yang memerah menahan amarah. Apa kau bodoh? Tidak ada kucing yang menolak disuguhi ikan, sayang. Apalagi nanti, kalian akan tinggal berjauhan. Arjuna tidak akan tahan jika harus kesepian. Timpal Uzma. Lagi-lagi Natasha merasa tertohok dengan ucapan mereka. Namun bukan Natasha jika semudah itu memperlihatkan kelemahannya. Natasha langsung menoleh saat ujung matanya menangkap sosok Arjuna yang berjalan memasuki ruang keluarga. Bagaimana kalau kita tanyakan langsung pada Arjuna? Tantang Natasha. Coba saja kau tanyakan. Seringai Uzma. Habi, kemarilah. Panggil Natasha dengan nada yang manja sambil menepuk kursi kosong di sampingnya. Habi, gumam Arjuna heran dalam hatinya. Arjuna menghampiri Natasha dan tersenyum pada Aisyah, yang juga tersenyum padanya. Ada apa? Tanya Arjuna pelan sambil mendudukkan bokongnya di samping Natasha. Arjuna, aku berniat menikahkanmu dengan cucu Aisyah. Bagaimana? Kau setuju? Tanya Abdullah datar, juga to the point. Apa? Arjuna dan Natasha serempak mempertanyakannya. Cucu nenek? Tanya Natasha yang merasa terkejut mendengarnya. Natasha menoleh pada Aisyah yang hanya memberinya senyuman tipis. Aku menikah? Tanya Arjuna. Abdullah mengangguk.
sedangkan Arjuna dan Natasha saling menoleh dengan raut wajah yang sulit diartikan. "Kau setuju, Arjuna?" tanya Safia. "Siapa ya? Hanan atau Kanura? Atau jangan-jangan Simiha?" tanya Laila. "Menurutku Nura lebih cocok," celetuk Sarah. "Aku juga setuju. Nura perangainya lembut. Dia juga suka sekali membuat dessert," timpal Uzma. "Bagaimana menurutmu, Safia?" tanya Sarah. "Siapapun yang menjadi pilihan ayah, aku setuju," sahut Safia. "Kau ini, sudah ada Arjuna. Ayah tidak mungkin lagi memilih Fat ataupun Jafar," sindir Sarah. Safia hanya terdiam mendengarnya. "Bagaimana, Nak?" tanya Aisyah pada Arjuna. Arjuna menoleh pada Natasha yang menatap nanar padanya. Dari sorot matanya, jelas sekali Natasha juga sedang menunggu jawaban dari Arjuna. Aku... Arjuna nampak salah tingkah, menyadari tatapan Abdullah dan para harim tertuju padanya. Melihat keraguan di wajah Arjuna, Natasha sangat kesal dan mendorong lengan atas Arjuna ke samping sambil mengumpat. "Dasar pembohong!" Natasha berdiri dan menepis tangan Arjuna yang mencoba menahannya. Ia berjalan cepat menuju lift diiringi seringaian para harim di sana. Setibanya di kamar, Natasha melampiaskan kekesalannya dengan berteriak sekencang-kencangnya. Ia tidak suka mimik wajah Arjuna yang ragu seperti tadi. Seakan pria itu mulai goyah dan mempertimbangkan ide konyol Abdullah. Suara pintu terbuka membuat Natasha menoleh sambil membulatkan mata. Tanpa berpikir panjang, ia menghardik Arjuna. "Oh, apa kau kesini? Keluar!" Ayolah sayang, jangan seperti ini. Aku tidak akan menikah lagi. Jadi kau tidak usah marah-marah begini. Bujuk Arjuna lembut sembari mendekati Natasha. "Bohong! Lalu mengapa kau tidak langsung menolaknya?" tanya Natasha dengan nada suara yang tinggi. "Tasya, di sana ada nenek. Tidak mungkin aku bicara meninggi sesukaku. Aku tidak bisa seperti itu. Tidak pada sosok wanita berumur seperti dia," sahut Arjuna. "Apa itu artinya kau menyetujui untuk menikahi cucunya?" selidik Natasha. "Tidak, aku sudah menolaknya. Tadi aku memintamu untuk tetap duduk dan dengarkan aku bicara pada mereka. Tapi kau memilih pergi. Aku sudah menolaknya, sayang. Nenek juga tidak keberatan dengan hal itu. Dia sama sekali tidak tersinggung dengan penolakanku," jelas Arjuna. "Kau yakin?" tanya Natasha mulai lembut. "Tentu saja," sahut Arjuna sembari membuka lebar kedua tangannya, meminta Natasha masuk dalam dekapannya. Natasha terlihat malu dan salah tingkah. Arjuna menyadari hal itu. Ia pun menghampiri Natasha dan langsung memeluknya. "Kau cemburu? Aku suka panggilanmu tadi," bisik Arjuna. "Tidak, panggilan yang mana?" sahut Natasha yang berusaha melonggarkan pelukannya. Arjuna tersenyum tipis dan mengeratkan kembali pelukan mereka. "Kau akan jadi satu-satunya. Percayalah," bisiknya lagi. Natasha membenamkan wajahnya di dada Arjuna. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya yang tersipu malu, mengingat kekonyolan yang baru saja ia lakukan. Sementara itu di kamar Abdullah, pria berumur itu tertawa dengan lepasnya. Abdullah meninggalkan ruang keluarga tidak lama setelah Arjuna pergi. Ia sudah tidak tahan ingin tertawa melihat wajah Natasha yang ditekuk saat meninggalkan ruang keluarga. "Maaf nenek, Arjuna tidak bisa menikahi cucu nenek. Sekali lagi Arjuna minta maaf.
Abdullah berusaha menghentikan tawanya saat mengingat ucapan Arjuna tadi. Ia terkenang pada Zaid saat mengucapkan hal yang hampir serupa. Maaf Bibi, Zaid tidak bisa menikahi putri Bibi. Abdullah menyeringai tipis mengingat Arjuna yang menyerupai Zaid. Dulu, setelah Rahma pergi dari rumahnya, Abdullah menjodohkan Zaid dengan putri adik Maryam. Bukannya menyetujui perjodohan itu, Zaid malah tenggelam dalam kesibukan mengurus pekerjaan hingga tidak memperhatikan kesehatannya. Abdullah benar-benar terpaku. Rasa bersalah itu kembali menyeruak dalam hatinya. Seandainya saja ia tidak meminta Rahma meninggalkan rumah ini. Seandainya saja saat itu Rahma mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung. Seandainya saja, semua sudah terlambat. Abdullah ingin memberikan yang terbaik untuk putranya. Ia lupa jika yang terbaik menurutnya belum tentu baik juga menurut Zaid. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Rasa sesal itu juga yang membuat Abdullah tidak mampu berlama-lama duduk bersama Arjuna. Ayah senang? Tanya Safia sambil melangkah mendekati Abdullah. Abdullah hanya tersenyum sekilas. Safia terlihat senang dengan perubahan ekspresi wajah ayahnya. Abdullah sangat antusias menceritakan perihal Natasha padanya saat ditelepon. Safia meminta izin melakukan sesuatu dan ingin membuktikan kebenaran akan sikap Natasha yang arogan itu. Selain itu, Abdullah juga memintanya mendukung rencana mengenai ide konyolnya menjodohkan Arjuna. Dia berhasil membalasmu kan? Tanya Abdullah. Ayah benar. Aku memintanya memasak. Dan dia meminta para pelayan Paman Ahmed memasak untuknya. Saud Safia sambil tersenyum. Abdullah terkekeh pelan dan berujar. Aku menyukainya. Harusnya dia yang seorang Al-Fatih, bukan Arjuna. Ayah ini aneh. Kalau dia putri ayah, apa bedanya dengan kami? Menikah dan anak-anak kami tidak satu pun menyandang nama keluarga kita. Tutur Safia. Kau benar. Apa kau menyesal terlahir sebagai seorang putri? Tidak. Ayah tidak akan tahu betapa khawatirnya aku akan keselamatan suami dan putra-putraku. Faid tidak tertarik berebut kekuasaan melawan Badr. Tapi Jafar, dia mulai berambisi. Dan aku takut akan Badr, ayah. Sejujurnya, aku bersyukur Arjuna bersedia datang ke sini. Ujar Safia. Abdullah terdiam mendengar penuturan salah satu putrinya itu. Mereka tidak menyadari ada tangan yang mengepal kuat mendengar obrolan mereka dari headset yang menempel di telinganya. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.